Adik-adik, jumpa lagi di Batam Kids Worship. Puji Tuhan, nah adik-adik semua sudah tidak sabar bukan untuk beribadah? Haleluya. Nah, kakak punya 3 peraturan yang akan kakak bagikan untuk adik-adik semua selama beribadah. Yang pertama, adik-adik semua kakak mengingatkan untuk sudah mandi dan rapi. Aromanya wangi banget, wih. Nah, yang kedua, kakak mengingatkan adik-adik semua jangan bermain-main dan juga jangan makan-makan selama beribadah dimulai. Itu tidak baik ya. Nah, yang ketiga nih. Yang ketiga, adik-adik semua harus bersungguh-sungguh saat beribadah, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan saat beribadah. Nah, karena ibadah kita sudah mau dimulai adik-adik, kakak ingin memimpin adik-adik semua untuk bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami berjumpa lagi di sini Tuhan, di ibadah Batam Kids Worship Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami dapat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama di sini Tuhan. Tuhan, jamalah kami dengan Roh Kudus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita. Ia bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus setiap dosa kita. Bahkan kubur kosong membuktikan bahwa Tuhan kita hidup, amin. Adik-adik kakak mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita yang daripadanya. Kita mau katakan bahwasanya Tuhan, Kau adalah penyelamat setiap kami. Sama-sama kita katakan, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Kenapa? Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Adik-adik tepuk tanganmu, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sekali lagi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Wow, Allah yang hidup, Dia sangat baik kepada kita, amin. Mari lebih lagi kita mau bertepuk tangan, sebab Dia sangat baik dalam kehidupan kita. He is so good for you and for me. Hallelujah. Shout hallelujah. Woo.
Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Katakan, Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Katakan, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, jempolnya, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sing, He's so good, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Lebih lagi, He is so good to you, He is so good to me. Say Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Oh, oh, oh. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Sing, Jesus, Jesus, He's so good to you, He's so good to me. Sing, He's so good to you and me. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. He is so good. Adik-adik, siapa yang setuju kalau karya Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita? Amin. Haleluya. Tuhan Yesus telah melakukan perbuatan yang ajaib dan perkasa dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menganugerahkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini kita memperingati Tuhan bangkit. Kubur kosong membuktikan kalau Dia benar-benar Allah yang hidup. Dia bangkit dari kematian, Dia bangkit dari maut. Dan kita harus percaya. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau nyatakan, kami bersyukur sekali. Kami sangat-sangat bersyukur untuk kasih Tuhan yang sempurna, yang memerdekakan kami, yang membuat kami selalu bersukacita. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik angkat tanganmu sebagai rasa syukurmu tuh kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih. Banyak yang Kau perbuat, amin, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Dia Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Kasih-Mu sempurna bagi setiap kami Bapa. Lebih lagi kita katakan, banyak yang Kau perbuat dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan indahmu, katakan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segalanya, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, oh nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari lebih lagi angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur
ada satu pribadi pun yang seperti Tuhan. Dia menderita, dia mati, tapi di hari ketiga dia bangkit. Haleluya, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sama-sama kita katakan, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Engkau ajaib, Engkau besar Tuhan. Kami mau mengucap syukur lebih lagi Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu yang Tuhan Yesus selamatkan. Hari ini Bapa, kami datang untuk menyembah Tuhan. Menaikkan ucapan syukur kami Bapa. Adik-adik, mari kita angkat tangan kita. Semuanya angkat tangannya dua-duanya. Kita mau katakan kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, katakan kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, katakan ku bersyukur Yesus. Ku bersyukur Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan ku bersyukur. Lebih lagi katakan dengan sungguh. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Shalom adik-adik, shalom semuanya. Apakah kalian siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Tadi sudah menyembah Tuhan, memuji dengan sukacita, dan bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Kalian pasti menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang diberkati Tuhan. Pada saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari Jumat kemarin kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita semua. Semua dia lakukan karena Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap adik-adik, sangat mengasihi kakak. Karena itu, mari kita menghargai kasih Tuhan. Pada saat ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siap adik-adik? Mari kita berdoa. Siapkan hatimu, tundukkan kepalamu, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sangat baik. Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kami. Tuhan Yesus memperdulikan hidup kami. Karena itu Engkau mau mati, mengampuni setiap dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, kami mencintai Engkau Tuhan. Kami mau selalu ingat pengorbanan-Mu itu. Supaya kami menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang mengasihi Tuhan. Anak-anak yang taat kepada firman Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahwa Yesus bangkit. Yesus hidup. Yesus berkuasa. Sehingga kami menjadi anak-anak yang memiliki kebangkitan Yesus dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada saat ini, kakak akan menceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu mengalahkan maut. Sehingga kita merayakan hari Paskah. Adik-adik tahu kan, Paskah itu bukan hanya sekedar untuk ritual atau kebiasaan dalam ibadah itu mencari telur. Bukan itu adik-adik.
Tetapi firman Tuhan berkata, Paskah itu adalah suatu kebangkitan. Yesus bangkit, kita juga bangkit. Sama seperti Tuhan Yesus bangkit. Amin. Kakak akan menceritakan bagaimana Tuhan Yesus bangkit dan kita juga mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Kuasa kebangkitan Yesus. Ayo adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Kakak percaya kalian siapkan Alkitabnya. Siapkan juga buku tulis dan penanya untuk bisa menuliskan dengan baik. Sehingga itu bisa dibaca diulang lagi. Dan itu akan mengingatkan kalian untuk firman Tuhan. Kalian menjadi anak-anak yang suka akan firman Tuhan. Bagaimana kita mengalami kebangkitan Yesus? Mari kita buka Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kakak akan membacakannya ya. Kita bacanya bersama-sama. Siap? Yang pertama, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat orang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Adik-adik, firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan ini menceritakan bagaimana Yesus bangkit. Yang pertama adik-adik, untuk mengalami kebangkitan Yesus juga dalam hidup kita, mari kita melihat ayat yang pertama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah. Artinya apa adik-adik? Murid-murid Yesus, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome memiliki hati yang memberi kepada Tuhan. Memiliki hati yang memberi kepada Tuhan. Mari kita lihat poin yang pertama. Memiliki hati yang memberi kepada Tuhan. Mereka berkorban. Mereka mengeluarkan uang. Untuk apa? Itulah tandanya mereka mengasihi Tuhan. Adik-adik, kita juga harus memiliki hati yang memberi kepada Tuhan. Bukan saja mengenai uang. Tetapi apa? Seluruh hidup kita berikan hati kita kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau adik-adik. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Memiliki hati yang memberi. Memberi kepada Tuhan. Memberi yang terbaik. Sama seperti murid-murid Yesus. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus. Kakak percaya adik-adik juga memiliki hati yang memberi kepada Tuhan. Hati yang suka memberi kepada Tuhan. Suka berkorban.
suka memberi yang terbaik kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat hidup kita. Suka berdoa, itu memberi hati yang baik kepada Tuhan. Memperhatikan teman-teman, itu juga memberi hati yang terbaik kepada Tuhan. Suka baca firman Tuhan, itu juga memberi hati yang terbaik untuk Tuhan. Memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan juga memakai anak-anak, kalian yang kecil memberikan koin yang kecil, tetapi hati yang penuh sukacita, itu juga hati yang memberi kepada Tuhan. Kakak percaya, kalian adalah orang-orang yang suka memberi kepada Tuhan. Amin? Amin. Yang kedua, ayat yang kedua, kakak bacakan. Ayat yang kedua, mari kita perhatikan firman Tuhan. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Pergilah mereka mencari Tuhan. Mencari Tuhan pagi-pagi benar. Adik-adik, kita nggak boleh malas ya. Kita harus suka rajin bangun pagi mencari Tuhan. Mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, itu artinya mencari Tuhan. Jadi kalau mau mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, mari kita pagi-pagi datang mencari Tuhan. Mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Pasti kita alami kuasa kebangkitan Tuhan. Sama seperti murid-murid, mereka datang mencari Tuhan. Mereka memberi waktu. Kakak percaya, kalian juga kalau bangun tidur, kalian tidak mencari hal-hal yang lain. Tetapi kalian mencari Tuhan. Pagi-pagi kalian sudah berdoa ingat Tuhan. Bukan langsung mandi, lalu pakai pakaian sekolah, sarapan. Tidak, no. Tetapi kalian adalah orang yang mencari Tuhan. Kalian mengucap syukur dulu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat baik kepada saya. Mama, papa, kakak, adik, dan semua teman-teman. Saya bersyukur hari ini saya akan bersama dengan Tuhan melakukan semua aktivitas kegiatan saya. Itu artinya kalian mencari Tuhan, memprioritaskan Tuhan, utamakan Tuhan. Nah adik-adik, kakak percaya kalau kita memiliki hati mencari Tuhan, kita akan alami kuasa kebangkitan Tuhan. Mari yang ketiga, kita perhatikan firman Tuhan. Pada saat mencari Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Walaupun ada tantangan, kita lihat ayat yang ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Jadi pada saat Tuhan Yesus mati, mereka mengalami suatu kesedihan adik-adik. Yaitu murid-murid Yesus mengalami kesedihan. Tetapi mereka mau ke kubur. Mereka datang. Lalu mereka memiliki tantangan. Tantangannya apa? Wah, kubur itu ada batu, ditutupi oleh batu yang besar. Batu yang besar. Ayo kita baca dalam Lukas 24 ayat 5 sampai 8. Ada tantangan. Mereka berkata satu sama lain, bagaimana ini? Siapa nanti yang menggulingkan batu itu? Kita tidak bisa. Kamu Marta bisa nggak? Aku juga tidak bisa. Pasti dalam pembicaraan mereka berjalan, mereka satu sama lain berkata, siapa ya nanti yang akan menggulingkan batu itu? Tapi mereka tetap mau berjalan. Mereka tetap mau bertemu dengan Yesus. Adik-adik, ada tantangan. Batu yang besar itu. Percaya adik-adik. Kalau adik-adik memiliki tantangan juga dalam menghadapi kesulitan. Baik dalam belajar, begitu juga mengalami hal-hal yang sulit. Bersama dengan teman atau keluarga, percayalah. Mari percaya kepada Tuhan. Tuhan akan mengirim pertolongannya sama seperti yang terjadi bagi Marta Maria. Ayo kita buka firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 5 sampai 8. Kakak bacakan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, jadi ada malaikat Tuhan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu
ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dalam Matius 28 ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Adik-adik, ada kabar berita yang baik. Tadi mereka mengalami kesulitan. Wah, siapa ini yang akan menggulingkan batu yang besar itu? Supaya kita bisa merempah-rempahi Yesus. Supaya kita bisa melihat Yesus. Mereka tidak tahu adik-adik bahwa Yesus itu bangkit. Tuhan Yesus sudah ngomong sama mereka. Sebelum terjadi kematian Tuhan Yesus sudah berfirman. Kenapa? Mereka lupa karena mereka mengalami kesedihan. Yesus mati. Mereka berpikir, waduh, bagaimana ini? Tuhan Yesus sudah mati. Tetapi Tuhan Yesus tahu kesulitan mereka. Lalu apa? Ayat yang ke Matius 28 ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun. Jadi ada malaikat Tuhan yang turun dari langit untuk menggulingkan batu yang besar itu, adik-adik. Menggulingkan batu yang besar itu. Mereka tidak bisa menggulingkan, tetapi Tuhan mengirim malaikatnya untuk menggulingkan batu yang besar itu. Adik-adik, lihat bagaimana cara Tuhan menolong murid-murid Tuhan. Dan Tuhan juga mengingatkan bahwa apa? Tadi ayat Lukas 24 ayat yang ke-5-8. Mereka diingatkan Tuhan lagi, firman Tuhan. Apa dikatakan? Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari ketiga. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus yang kita sembah itu Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan Yesus yang bangkit. Amin. Jadi kita juga adik-adik mengalami kebangkitan Tuhan Yesus tiap-tiap hari. Siapa adik-adik di sini yang mau mengalami kebangkitan Tuhan Yesus tiap-tiap hari? Kita bangkit. Karena roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian. Roh yang sama itu juga ada di dalam kehidupan adik-adik. Ada di dalam kehidupan kakak. Sehingga kita menjadi terang tiap hari. Katakan amin. Mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Mari kita miliki hati yang memberi. Amin. Yang kedua, mari kita memiliki hati yang mencari Tuhan. Tetap mencari Tuhan. Hati yang ketiga, mari kita percaya sama Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Walaupun ada tantangan, Tuhan akan mengirim malaikatnya. Tuhan akan mengirim malaikat untuk menolong kita. Yang keempat, tetap pegang firman Tuhan. Sampai hal itu terjadi atas hidup kita. Kemenangan, ingat pada firman Tuhan. Tadi ayat firman Tuhannya, kakak ulangi lagi ya. Ayat Lukas 24 ayat 5-8. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Ingatlah. Bagaimana kita mau ingat firman Tuhan? Kita harus baca firman Tuhan. Kita harus renungkan firman Tuhan supaya kita ingat perkataan Tuhan. Jadi kalau ada tantangan, baik di sekolah, baik di rumah, atau sama teman-teman, kita ingat firman Tuhan. Kita ingat, kita pegang firman Tuhan. Adik-adik, kalian adalah anak-anak yang hebat. Kalian adalah anak-anak yang memiliki masa depan yang hebat. Kalian adalah kepala bukan ekor. Kalian adalah murid-murid Tuhan. Kalau ada tantangan, ingat bahwa saya dikasihi Tuhan. Bahwa saya berharga karena Tuhan Yesus sudah mati untuk saya. Sehingga adik-adik tetap semangat mengikut Yesus. Walaupun ada tantangan, tetap semangat mengikut Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan ayat emasnya kita buka ya dalam Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kakak percaya
Adik-adik, mari kita bangkit karena Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada di kubur. Tuhan Yesus yang kita sembah itu Tuhan Yesus yang hidup. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Artinya Yesus kita hidup. Yesus kita bangkit. Karena itu adik-adik, murid-murid juga bersuka cita. Kita juga bersuka cita merayakan Paskah. Biarlah kebangkitan Tuhan Yesus itu selalu ada di dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari angkat tanganmu, kita berdoa di hadapan Tuhan. Adik-adik yang terkasih, ingat firman Tuhan. Mari miliki hati yang suka memberi kepada Tuhan. Mari miliki hati yang mencari Tuhan. Mari miliki hati yang percaya walaupun ada tantangan, kesulitan. Mari berpegang pada firman Tuhan dan ingat firman Tuhan. Angkat tanganmu, datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kuasa kebangkitan itu nyata atas hidup kami semua, anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, roh kebangkitan, roh yang sama itu yang dialami Yesus Kristus, itu juga ada di dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menceritakan Yesus kepada semua orang, supaya makin banyak orang bangkit untuk Tuhan. Makin banyak orang mendengar akan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami. Kami persembahkan kepada Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kuasa kebangkitan itu kami alami. Kuasa Tuhan itu kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh-roh jahat, kuasa gelap atau hal apapun, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tidak menguasai hidup kami. Yang ada adalah kuasa kebangkitan Tuhan. Karena roh Tuhan ada di dalam setiap hidup anak-anak kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, ini saatnya kita mau menghafal ayat firman Tuhan. Nah adik-adik, ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita baca sekali lagi adik-adik. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Adik-adik, Abang mau ajak kita semua menghafal pakai gerakan. Jadi jangan ada yang duduk lagi dong. Berdiri, semuanya berdiri dari tempat masing-masing berdiri. Yuk, kita mau hafal bersama-sama. Yuk, 1, 2, ya. Bangkitlah, bangkitlah dan menjadi teranglah. Sekali lagi, bangkitlah dan menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita baca dari ayatnya ya adik-adik. Yesaya angkat kedua tanganmu. Yesaya 60 ayat 1. Sekali lagi adik-adik. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekali lagi adik-adik. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekali lagi adik-adik dengan cepat. 1, 2 ya. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah adik-adik, jangan lupa setiap hari kita hafal ayat firman Tuhan ini. Abang percaya ini ayat firman Tuhan yang luar biasa. Nah adik-adik, saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari siapkan semua yang terbaik untuk Tuhan. Abang akan pimpin kita dalam doa. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang luar biasa, kami bersyukur buat hari ini.
Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik ke hadapan Tuhan. Terimalah persembahan kami menjadi ucapan syukur di hadapan Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, bahkan memberkati Tuhan buat kami semuanya yang memberikan persembahan hari ini. Tuhanlah yang membalaskan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Terima kasih buat semua papa dan mama yang telah memberikan persembahan hari ini. Dan terima kasih untuk kalian adik-adik yang hebat, yang luar biasa. Karena kalian mau memberikan yang terbaik buat Tuhan sejak masa kecil kalian. Nah, adik-adik catat waktunya minggu depan, hari Jumat, jam 5 sore. Minggu depan hari apa? Hari Jumat, jam berapa? Jam 5 sore. Kita ketemu lagi di Batam Kids Worship. Ingat ya, hari Jumat jam 5 sore kita ketemu lagi di Batam Kids Worship. Bye-bye.